Baru 6 bulan nikmatin One UI 7, Samsung udah keluarin One UI 8. Emang peningkatannya berasa apa? Atau cuma tambal-tambal dari sebelumnya? Terus fitur menarik apa yang kalian wajib tahu? Kalau fitur gimmicknya ada nggak? Bakal muncul icon baru buat hilangin noise tanpa harus. Dan yang paling penting, kapan HP Samsung kalian dapat update ini? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari yang enteng-enteng dulu, yaitu perubahan layout yang lebih rapi dan elegan aja sih menurut gua. Pertama terlihat saat kita lagi search di homepage, yang cukup kelihatan ya di One UI 8 lebih nyatu sama backgroundnya. Kotak-kotak di sini lebih ngeblur transparan gitu, beda sama One UI 7 yang putih doang. Terus untuk settings topik dan recent search-nya kita mesti diribetin dulu scroll ke samping buat tahu informasi secara keseluruhan, dibanding One UI 8 yang udah ditampilin semua. Untuk download sama screenshot, gue juga suka sih dipisah gini. Lebih rapi dan konsisten sama layout di control center. Dan kalau kita ke galeri, terus pilih menunya pun backgroundnya dibikin sama ya. Lebih transparan dan tiap-tiap pilihannya dipisah gitu. Sama kalau kita ke My Files, posisi kategorinya dipindah ke atas dan lebih ramping dibanding One UI 7 yang cukup makan tempat. Plus, sekarang kita bisa lihat detail dari recent files dan ada filternya, jadi lebih gampang buat cari. Sama satu lagi nih tentang layout ini, kalau kita ke browser dan pilih menu, sekarang dipisah jadi dua bagian. Ada yang di atas sama di bawah, yang bisa di swipe tuh. Kalau One UI 7 ditumpukin semua jadi satu. Dan ini pun bisa kita setting ya, mau menu apa aja yang di atas sama yang di bawah. Mantep ya. Dan kalian tahu nggak, kalau kita mau back gitu, sekarang ada animasinya loh. Kasih tahu halaman sebelumnya buat pastiin, jadi balik atau enggak. Tapi fitur ini mesti dinyalain dulu ya di bagian lab. Karena emang masih fitur eksperimen, belum bisa jalan di semua app. Sejauh ini baru di setting saja. Nah, kalau kita ngomongin lock screen, ada satu fitur yang bikin gua impress, yaitu teksnya sekarang bisa ngikutin objek di wallpaper kita loh. Tuh lihat, bisa nyesuaiin jadi panjang atau pendek. Dan yang lebih keren lagi, pas jadi AOD, teksnya bakal menciut. Dan saat dinyalain jadi melar. Keren ya. Habis itu di One UI 8 ini ada dynamic wallpaper, yang mana wallpaper ini bakal berubah pelan-pelan sesuai waktu. Misalnya pas malam, wallpapernya bakal lebih redup. Buat gua sih biasa aja ya, tapi lumayan lah buat yang suka suasana beda di tiap waktu. Terus kalian perhatiin deh, nowbar-nya sekarang bisa tampilin lebih banyak app. Nggak cuma musik player ataupun stopwatch, tapi status do not disturb sampai info durasi pas lagi call. Dan kalau ngomongin call, gue baru ngeh ada fitur yang namanya text call loh. Tapi ini bukan fitur baru di One UI 8 ya, cuma gue rasa banyak yang belum tahu ini. Jadi, fiturnya itu buat telepon tanpa harus dengar suara dan ngomong langsung sama lawan bicara kita. Nah lo, maksudnya gimana bang? Jadi yang diomongin si penelepon ini bakal diubah ke teks. Halo bro tim, kapan nih kita mancing lagi? Dan yang kita ketik bakal jadi voice ke si penelepon. Besok aja pas toko lagi libur. Bayangin lagi ikut seminar atau kuliah nggak bisa angkat telepon tapi harus jawab. Fitur ini solusinya. Tapi kalau gua bisa angkat telepon dan tetap mau ada teksnya gimana bang? Nah kalau itu ada fitur baru di One UI 8 yang namanya call caption. Intinya telepon biasa tapi teksnya muncul di layar. Bakal ngebantu kalau kondisi sekitar berisik, jadi kalian bisa tinggal baca aja tuh. I don't care. Bete guys, buat kalian yang bingung kenapa Volt 7 gue bisa stabil banget pas dipencet-pencet, ini jawabannya ya. Gue ganjel, kalau enggak, lihat tuh. Gue lagi siapin video sehari bersama sama Volt 7 ini. Jadi kalau kalian tungguin jangan lupa subscribe, oke? Next, di One UI 8 ini, app remindernya dibikin lebih ganteng, langsung dikelompokin gitu, dan bisa diminimize juga. Yang mana di One UI 7, kategorinya disimpan di sampingnya, jadi agak ribet. Terus pas bikin, dia ada suggest otomatis dari reminder yang pernah kita bikin sebelumnya. Dan bikinnya bisa pakai voice juga tuh. Jangan lupa edit video One UI 8. Dan nggak sampai situ, sekarang si kalender bisa lebih CS-an sama reminder. Pertama kita bisa langsung bikin reminder dari tab terpisah di sebelah event. Terus kalau mau ganti jadwal bisa tinggal drag drop aja, yang mana sebelumnya nggak bisa, cuman bisa pindahin buat event. Selain reminder, fitur rutin juga lebih bervariasi sekarang. Jadi buat yang nggak tahu, gue jelasin sekilas aja ya. Routines itu kayak fitur otomisasi. Maksudnya si HP bisa otomatis ngelakuin sesuatu berdasarkan kondisi yang udah kita atur.
Misalnya kita ambil contoh auto rotate. Di sini dikasih tahu if atau bahasa Indonesianya jika aplikasi YouTube dibuka, then atau maka auto rotate-nya bakal aktif. Nih gue cobain langsung ya. Sekarang lagi mode portrait, terus gue buka YouTube dan otomatis jadi auto rotate. Pas tutup balik lagi ke portrait dah. Nah, di One UI 8 ini pilihan routinesnya makin banyak. Di sini ada tambahan advanced routines yang isinya cukup lengkap. Terus ada yang berhubungan sama cuaca. Contoh, ingetin bawa payung. Di sini kasih tahu kalau kemungkinan hujan di atas 50%, HP-nya bakal ingetin kita bawa payung tuh. Terus ya guys, kalau ngomongin quick share, sekarang tampilannya lebih informatif. Pas mau kirim, kita bisa lihat preview tuh, jumlah file dan ukuran totalnya. Jadi meminimalisir kesalahan. Habis itu di bawah sini ada tab baru, yaitu receive. Intinya kalau mau terima file, tinggal pencet aja. Nanti HP kita otomatis ke-detect sama HP lain, tanpa harus ribet ubah settingan ke everyone dulu. Sekali lagi tinggal tap receive, terus HP kita bakal otomatis nongol dan siap dikasih file. Kalau keluar ya otomatis bakal hilang lagi. Simple banget ya, sama kayak fitur live audio eraser. Jadi kalau kita ke galeri dan putar video, bakal muncul icon baru buat hilangin noise tanpa harus edit file aslinya ya. Terus nggak cuma di galeri, fitur ini ada di voice recording dan Samsung Notes kalau kita rekam suara. Oke, sebelum kita ke fitur baru yang berhubungan sama HP lipat ini, ada beberapa tambahan yang menarik juga. Misalnya di split screen sekarang lebih fleksibel. Kita bisa atur sampai 90:10 untuk pembagian window-nya tuh. Lebih lega buat aplikasi utama. Dan kalau mau di switch tinggal tap aja. Kalau dulu kan maksimal sekitar 70% di atas itu udah ke close. Terus di kamera app, gesture swipe atas bawah bisa diatur nih sekarang. Nggak cuma ganti lensa depan belakang, tapi bisa disetting buat quick control. Yang kadang malah lebih berguna sih ini. Sedangkan kalau dicek di One UI 7, cuma bisa on off pindah lensa doang. Habis itu kalau kita buka app weather, tampilannya jadi jauh lebih cakep. Terus animasinya realistis juga, dengan background yang lebih menyatu di tiap-tiap bagian. Selebihnya ini fitur-fitur yang gue hampir nggak pernah pakai sih, yaitu ada secure folder yang sekarang bisa hide app sama hide secure folder. Terus Samsung DeX yang sekarang bisa pilih resolusi sama ubah display rotasi. Dan terakhir untuk Now Brief sekarang bisa dibacain. Afternoon energy. Dan saat dibacain gini ada highlightnya gitu. Sedangkan di S25 Ultra gue ini nggak ada tombolnya. Secara isi konten juga ada berubah ya. Sebelumnya dari YouTube Short, sekarang ke YouTube. Dan ini nyambung ke akun YouTube kita ya. Jadi rekomendasinya lebih relate. Terus di sini juga ada parking spot reminders. Bantu buat ingetin posisi parkir? Kurang tahu juga sih kayak gimana cara kerjanya. Oke, terakhir kita ke fitur yang berhubungan sama HP lipat. Ada dua baru yang gue ketemu nih. Pertama di browser Samsung, pas kita ringkas website, hasilnya bisa dijadiin pop-up window. Atau digeser ke kanan yang masih di dalam browser. Kalau gue coba di One UI 7, nggak bisa dipindahin sama sekali ya. Dan yang kedua, di galeri pas lagi edit foto, sekarang tampilannya bisa di split sebelum sama sesudah. Dan saat kita zoom, dua-duanya ikut ngezoom barengan. Kalau di Fold 6 gua ini hasilnya tetap satu ya, tapi ada tombol buat lihat sebelum sama sesudah. Jadi di fitur baru ini makin berasa ya manfaat layar gedenya nih. Nah, pertanyaan yang paling ditunggu. Jadi selain Fold dan Flip 7, kapan One UI 8 bakal resmi dirilis? Jadi secara resmi Samsung belum ngumumin apa-apa ya. Tapi kalau mengacu dari website Semi Guru, rencananya bakal mulai akhir Juli. Berarti harusnya deket-deket ini. Dan sekali lagi ingat ini baru rumor ya. Dan biasanya bakal dimulai buat S25 series dulu. Baru nanti nyebar ke model lain. Dan menurut gue ini salah satu PR gede Samsung. Gimana supaya update gede ini bisa rilis serentak di semua negara. Dan semua model juga kayak yang Apple lakuin. Ya, gue ngerti sih, emang susah karena varian HP Samsung jauh lebih banyak dari iPhone. Tapi paling enggak yang bikin gue lega, Samsung namain OS-nya One UI 8 ya. Bukan tiba-tiba jadi One UI 26. Oke guys, terakhir sekarang gue pengen tes tipis-tipis kamera dan mic dari Fold 7 ini ya. Jadi ada dua hal yang gue harap bakal ada di One UI selanjutnya. Yang pertama itu kalau bisa ada fitur anti mabok ya. Yang mana kalau kita di dalam mobil gitu, nanti HP-nya ada titik-titik-titik gitu. Yang mana ini udah dilakuin di iPhone sama HP Honor. Dan yang kedua,
Semoga aja Samsung keluarin aplikasi kayak AirDrop ala-ala gitu ya, yang bisa transfer file dari HP Samsung ke MacBook. Kayaknya udah dilakuin sama Xiaomi dan Oppo. Yuk, bisa yuk, Sung.